Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan hari ini tentang pertemuan keempat tentang non-deterministic finite automata. Nah, kalau kemarin masih ingat, di FSA itu ada dua jenis, yaitu pertama DFA yang kemarin sudah kita bahas. Yang kedua ada non-deterministic finite automata atau NFA. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas non-deterministic finite automata atau kita singkat dengan NFA saja. Nah, untuk DFA kemarin itu saya ulangi sedikit, yaitu dari suatu state terdapat satu state berikutnya untuk setiap simbol input yang diterima. Nah, sedangkan untuk yang sekarang NFA atau non-deterministic finite automata, yaitu dari suatu state bisa terdapat 0, 1 atau lebih busur keluar transisi berlabel simbol input yang sama. Nah, bedanya di mana? Kita lihat di sini. Di sini ada contoh mesin DFA. Nah, di sini state awalnya Q0 dan state akhirnya Q1. Nah, kita lihat tadi penjelasannya untuk DFA dari suatu state terdapat tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol input itu tepat satu state berikutnya. Jadi dari Q0 apabila dikasih A dia Q1. Nah, kalau diberikan B dia Q1. Nah, simbol inputnya walaupun dia sama-sama ke Q1 tapi simbol inputnya berbeda, yaitu salah satu A, satunya lagi B. Nah, dan untuk Q1 dikasih A dia A. Itu tepat satu berikutnya. Nah, untuk NFA ini ada contohnya mesin NFA-nya. Nah, di sini set awalnya Q0 dan di sini set akhirnya Q1. Nah, untuk Q0, nah di sini kita lihat pertama, jika Q0 diberi A, dia ke Q1, ada yang ke Q1, ada juga yang ke Q0. Jadi di sini NFA itu dari suatu state bisa terdapat 0, 1 atau lebih busur keluar. 0 maksudnya bisa tidak ada busur yang keluar, atau 1 atau lebih. Nah, kalau 1 atau lebih, jadi ada input yang keluar itu lebih, keluar input yang sama itu ada lebih. Nah, ada yang ke Q0 diberikan ada Q1, Q0 diberikan A, ada yang ke Q0. Itu perbedaannya antara mesin DFA dan NFA. Nah, untuk tupelnya sama dengan karena termasuk dengan ke dalam FSA, jadi tupelnya sama, yaitu Q, ada sigma, ada delta, ada S dan F, dimana Q himpunan state atau kedudukan, contohnya Q0, Q1, Q2 yang nanti jadi state di sini. Lalu ada sigma himpunan simbol input A, B, C dan seterusnya, itu huruf kecil. Nah, kayak di sini ini inputnya A, AB, AB, H itu input atau disebut dengan sigma. Lalu delta atau fungsi transisi. Nah, di mana delta adalah ini simbol kita di himpunan state atau kedudukan, jika dikalikan dengan E menghasilkan Q. Dia bertransisi ke Q lagi. Sigmanya itu maksudnya jika suatu state diberikan simbol input A, B, atau C, dia akan bertransisi ke himpunan set berikutnya. Lalu ada S, yaitu state awal, biasanya disimbolkan seperti ini ya, selalu ada panah masuk, misalkan di sini Q1, nah ini state awal. Lalu state akhir di sini
Nah, misalnya ini Q2. Nah, kalau state akhir dia pasti ada lingkaran 2. Sampai di sini untuk penjelasan mengenai DFA. Kita lanjut ke contoh soal agar lebih jelas.